Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 Hukum Acara dan Praktik Peradilan Mahkamah Konstitusi. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Mahkamah Konstitusi dan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, kedudukan, fungsi, dan wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan susunan hakim konstitusi. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, saya akan memperkenalkan diri saya sebagai moderator, yaitu Timothy Kawengian. Saya Hareneska Angela. Saya Prince Sarwan. Saya Andre Baat. Sekarang kita akan masuk dalam materi, dalam poin A, yaitu Mahkamah Konstitusi dan sistem kekuasaan kehakiman Indonesia. 1. Gagasan judicial review dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. 1.1 Gagasan judicial review. Gagasan judicial review ini lahir dari kasus Marbury versus Madison yang menegaskan supremasi konstitusi. Judicial review memberikan kewenangan pengadilan membatalkan hukum atau undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Poin 2. Kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Kelembagaan Mahkamah Konstitusi ini digagas oleh Hans Kelsen dengan pendirian Mahkamah Konstitusi Austria. Di luar Mahkamah Agung, MK berfungsi menguji konstitusionalitas undang-undang, menjaga check and balance, membatasi kekuasaan mayoritas, serta melindungi hak warga negara. Yang kedua, latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung. Gagasan mengenai judicial review sebenarnya telah ada sejak tahun 1945, namun baru terwujud pada masa reformasi sebagai jawaban atas tuntutan supremasi konstitusi, demokrasi, serta perlindungan hak asasi manusia. Sebelum terbentuknya MK, kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar masih terbatas dan tersebar pada lembaga lain, seperti Mahkamah Agung, MPR, dan Presiden yang dinilai belum independen. Kehadiran MK kemudian dipandang penting sebagai lembaga yang mampu menjalankan fungsi checks and balance antar lembaga negara, sekaligus memastikan agar setiap peraturan perundang-undangan sejalan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi resmi berdiri dan mulai menjalankan tugasnya sejak 17 Agustus tahun 2003. Selanjutnya, kedudukan, fungsi, dan wewenang Mahkamah Konstitusi RI. Kedudukan Mahkamah Konstitusi RI. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi pasal 24 ayat 2 UUD 1945. Kedudukan MK adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping MA. MK adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan MK sebagai pelaku kekuasaan bab 1 pendahuluan 9 kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu MA, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Yang kedua, fungsi Mahkamah Konstitusi RI. Fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi. Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional.
ada 5 fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya. Yang pertama, sebagai pengawal konstitusi. Yang kedua, pelindung hak asasi manusia. Yang ketiga, penafsir final konstitusi. Yang keempat, pelindung hak konstitusional warga negara. Yang kelima, pelindung demokrasi. Yang ketiga, wewenang Mahkamah Konstitusi RI. Wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi telah ditentukan dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada ayat 1 dan ayat 2 yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Wewenang tersebut meliputi yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang C, susunan hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menjalankan peradilan yang dilaksanakan oleh 9 hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Susunan hakim konstitusi terdiri dari 9 orang hakim yang ditetapkan oleh Presiden. Dari jumlah tersebut, 3 orang diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang lainnya diajukan langsung oleh Presiden. Proses pengajuan hakim konstitusi wajib dilakukan secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan terhadap calon yang diajukan. Itulah materi dari kelompok 2, dan sekarang kita akan masuk dalam diskusi yang itu sesi tanya jawab. Nah, sekarang saya ingin bertanya, tuntutan reformasi untuk menegakkan supremasi konstitusi, tetapi dalam praktiknya seringkali putusan MK justru dipersepsikan sebagai alat politik. Apakah keberadaan MK benar-benar berhasil mereformasi sistem ketatanegaraan atau justru jadi pemain baru dalam panggung politik? Ya, jawabannya yaitu Mahkamah Konstitusi memang lahir dari tuntutan reformasi untuk menegakkan supremasi konstitusi, membatasi kekuasaan mayoritas, dan melindungi hak warga negara. Dalam banyak hal, keberadaan MK telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. MK memperkenalkan mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, dan menjadi forum resmi penyelesaian sengketa hasil pemilu yang sebelumnya belum jelas wadahnya. Hal ini menunjukkan bahwa MK berperan penting dalam memperkuat prinsip checks and balance dan memberikan perlindungan konstitusional pada warga negara. Namun di sisi lain, karena kewenangannya yang sangat strategis dan berkaitan langsung dengan isu politik, putusan MK kerap dipersepsikan sebagai alat politik atau bahkan munculnya kecurigaan adanya kepentingan tertentu di balik keputusan-keputusannya. Persepsi ini muncul bukan semata karena fungsi MK yang salah, tetapi juga akibat tingginya ekspektasi publik dan dinamika politik yang sering memanfaatkan putusan MK untuk kepentingan jangka pendek. Dengan demikian, keberadaan MK tidak serta-merta menjadikannya pemain baru di panggung politik, tetapi posisinya yang strategis membuat setiap putusan yang diambil akan selalu memiliki implikasi politik. Tantangan utama adalah menjaga integritas, independensi, dan transparansi MK agar tetap konsisten pada peran sebagai pengawal konstitusi, bukan sebagai alat kepentingan politik tertentu. Pertanyaan kedua, sejauh mana Mahkamah Konstitusi berhasil menjalankan perannya sebagai guardian of konstitusi dalam menjaga prinsip checks and balance antar lembaga negara mengikat kewenangannya yang sangat strategis juga rentan terhadap intervensi politik? Baik, saya menjawab pertanyaan dari teman saya. Mahkamah Konstitusi sejauh ini cukup berhasil menjalankan perannya sebagai guardian of the constitution dengan membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar 1945 dan menyelesaikan sengketa antar lembaga negara maupun hasil pemilu. Melalui fungsi ini, MK menjaga prinsip checks and balance agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak saling mendominasi. Namun, kewenangan MK yang strategis juga membuatnya rentan terhadap tekanan atau intervensi politik, sehingga independensi dan integritas hakim konstitusi harus terus dijaga agar peran MK sebagai pengawal konstitusi tetap efektif. Oke, dari diskusi kali ini saya dapat simpulkan bahwa kalau MK itu punya peran besar dalam menjaga konstitusi, demokrasi dan hak rakyat Indonesia. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa. Terima kasih.